catatan politik yang ketiga, perlu kita ingat bahwa Amerika ini adalah negara penjajah, ya, dengan segala kejahatan dan kelicikannya, gitu. Karena itu Amerika itu tentu tidak akan membiarkan Afghanistan dan negeri-negeri Islam yang lain, ya, lepas begitu saja dari cengkraman mereka. Itu tidak mungkin, ya. Apalagi Afghanistan ini memiliki potensi suatu daerah yang sangat strategis, ya, secara geopolitik sangat strategis, ya, karena Afghanistan berbatasan dengan Cina, berbatasan dengan Asia Tengah, ya, berbatasan dengan Pakistan, ya. Ini kawasan yang sangat secara geopolitik itu sangat strategis, ya. Secara ekonomi juga sama, ya. Kalau ingin mengalirkan pipa gas, ya, dari Asia Tengah, ya, itu harus paling sederhana itu, ya, paling ringkas itu adalah melewati Afghanistan, ya. Karena Asia Tengah itu kan tidak memiliki lautan, gitu, ya. Dari Afghanistan kemudian masuk ke laut sekitar Pakistan, ya. Baru kemudian jadi dia secara ekonomi juga sangat besar, ya. Termasuk menurut ahli geologi Amerika, Afghanistan itu memiliki cadangan mineral hampir 1 triliun US dollar, ya. Jadi terdapat banyak tambang di sana, ya, yaitu tambang-tambang yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat sekarang ini, ya, seperti litium, kobalt, ya. Ini sangat dibutuhkan sekarang, termasuk tren pengembangan mobil listrik, ya. Karena itu kalau kita lihat, ya, Cina itu sangat berkepentingan dengan Afghanistan. Bahkan dalam catatan salah satu raksasa pertambangan Asia, ya, Metallurgical Corporation of China, MCC, itu telah menyewa tanah selama 30 tahun, ya, untuk menambang tembaga di provinsi Logar yang tandus di Afghanistan, ya. Jadi Cina itu punya kepentingan besar, ya. Jadi Amerika itu tidak akan membiarkan Afghanistan itu lepas begitu saja, ya. Nah, karena itu ini sesungguhnya adalah merupakan exit strategi Amerika, ya. Namun tetap mempertahankan, Amerika akan berusaha tetap mempertahankan penjajahan mereka, ya, dalam bentuk lain, ya, dalam bentuk lain. Nah, bagaimana cara Amerika, ya, untuk bisa tetap menjajah, gitu, ya? Amerika pertama melalui sistem pemerintahan, ya, ini akan sangat menentukan ke depan. Jadi karena itu Amerika mewanti-wanti, ya, bahwa sistem pemerintahan di Afghanistan, ya, itu adalah sistem pemerintahan yang mereka prasyaratkan tidak mengancam kepentingan Amerika. Nah, begitu sistem pemerintahan. Jadi kata-kata tidak mengancam kepentingan Amerika itu harus dibaca tidak mengancam kepentingan penjajahan Amerika. Nah, karena itu Amerika akan terus menekan Taliban, ya, agar tidak menerapkan syariat Islam secara kafah, secara totalitas, ya. Karena itu dianggap akan mengancam keamanan Amerika. Nah, dengan sistem yang sekuler, ya, disitulah nanti Amerika bisa masuk lagi ke dalam, ya. Kemudian membangun suatu sistem yang sekuler seperti demokrasi misalkan, ya, agen-agennya akan masuk melalui jalur demokrasi ini, ya. Dan kita tahu, ya, jalur demokrasi ini adalah jalur yang akan dimenangkan oleh para pemilik modal. Nah, itu sudah bisa dipastikan itu, dan di belakangnya itu adalah Amerika Serikat, ya. Jadi ini sesungguhnya merupakan exit strategi. Atau Amerika Serikat akan menggunakan negara-negara regional, ya, di sekitar Afghanistan, ya, memainkan pemain-pemain regional, ya, terutama Pakistan, ya. Kalau kita lihat Amerika sekarang karena tidak mungkin bertahan dengan militernya, ya, memainkan pemain-pemain regional di kawasan tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh Amerika. Dalam hal ini adalah Pakistan, termasuk juga Turki dan Iran, ya. Mereka akan memainkan itu. Jadi intinya Amerika itu tidak akan membiarkan Afghanistan lepas begitu saja,
ya. Apalagi kemudian diambil oleh Cina, Amerika tidak akan mau begitu ya. Jadi Amerika tentu akan mempersiapkan berbagai cara agar penjajahan mereka terus berlangsung ya, namun dalam bentuk lain. Nah, karena itu terakhir saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Suteki tadi. Sebenarnya inilah kesempatan emas, bukan hanya bagi Taliban sebenarnya, tapi bagi rakyat Afghanistan, ya, untuk kemudian menjadikan ya kemenangan ini ya menjadi momentum kebangkitan Islam, ya, harus dijadikan ya. Namun ini tentu ada syaratnya, ya. Bagaimana kemudian kemenangan rakyat Afghanistan ini? Saya tidak mengatakan ini kemenangan Taliban, ya, tapi ini kemenangan rakyat Afghanistan mengusir penjajah. Walaupun penjajahan dalam bentuk militer, ya, dalam bentuk politik atau ekonomi dan lainnya itu nanti kita lihat kan gitu. Tapi tetap kita katakan ini adalah keberhasilan rakyat Afghanistan, ya. Ini bisa menjadi kesempatan emas kalau pertama kembali kepada Islam secara kafah, ya. Tidak kompromi ya dengan sistem sekuler yang ada. Kalau kompromi dengan sistem yang sekuler yang ada, dipastikan gagal ya. Hal yang sama terjadi di Mesir ya. Setelah Arab Spring, yang berkuasa di Mesir itu adalah kelompok Islam, tapi karena berkompromi dengan sistem sekuler ya, tidak ada perubahan yang berarti ya. Jadi harus benar-benar kembali kepada Islam yang kafah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mengikis habis intervensi negara-negara imperialis, baik langsung atau tidak langsung. Jadi perlu kita tegaskan, penjajah itu ya tetap penjajah gitu. Jadi kalau ya pemerintahan Afghanistan ke depan, baik itu Taliban ataupun siapapun ya yang duduk dalam pemerintahan ke depan, kalau masih memberikan jalan bagi intervensi negara penjajah, terutama Amerika, ya penjajahan itu sesungguhnya akan masih tetap berlangsung ya. Kemudian ketiga, pemerintahan Afghanistan itu akan kuat kalau didukung oleh umat secara keseluruhan, ya. Dan untuk bisa didukung oleh umat secara keseluruhan, negara yang dibangun itu tidak boleh negara yang dibangun berdasarkan mazhab atau kelompok. Ya, negara itu harus menjadi negara milik umat Islam, bukan negara yang berdasarkan mazhab tertentu atau kelompok tertentu. Kalau seperti itu, ya hal yang sama akan berulang ya ketika Taliban relatif demikian mudah ya, harus katakan relatif ya, itu dikalahkan oleh Amerika ya, karena Taliban pada waktu itu tidak begitu didukung ya oleh seluruh komponen-komponen di Afghanistan ya, meskipun di situ tentu banyak konspirasi, demikian juga tidak ada pembelaan di umat Islam secara keseluruhan ya, karena membatasi pada Emirat Islam gitu ya, membatasi pada Emirat Islam yang berbasis kepada nation state atau negara bangsa. Nah, pemerintahan apa yang lintas mazhab gitu kan? Pemerintahan apa yang bisa menyatukan umat Islam di seluruh dunia itu tidak lain adalah khilafah. Nah, inilah yang menjadi kunci ya, bahwa Afghanistan dan negeri Islam itu akan kuat ya kalau pemerintahan ke depan itu adalah pemerintahan khilafah. Nah, karena itu Barat sudah mewanti-wanti ini kepada Taliban supaya mereka tidak menegakkan pemerintahan khilafah, karena mereka tahu kalau pemerintahannya berdasarkan khilafah ini akan kuat ya dan akan menyatukan negeri-negeri Islam. Saya kira itu beberapa catatan-catatan politik saya ya, melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Pire Suteki.